Hari ini, mari kita belajar tentang Raja Daud dan Kristus An Sang Hong. Mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Menurut Yohanes pasal 5 ayat 39, Alkitab memberi kesaksian tentang Tuhan, bukan? Di dalam Alkitab terdapat banyak kesaksian tentang Tuhan yang datang ke bumi ini sebagai manusia. Di antaranya, melalui kehidupan Raja Daud. Mari kita menyadari tentang Kristus An Sang Hong yang telah datang ke bumi ini. Mari kita baca Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Menunjukkan siapakah seorang anak di ayat ini? Kita baca pasal 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari, Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Siapakah seorang anak yang akan memuliakan daerah seberang sungai Yordan, yaitu Galilea? Dengan ini, Nabi Yesaya menggambarkan bagaimana Yesus akan memberitakan Injil di Nazaret, Galilea, 700 tahun sebelum Yesus lahir. Seorang anak, seorang putra telah diberikan. Dia mempunyai jabatan dan gelar apa? Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, dan apalagi Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Alkitab sudah bersaksi bahwa Tuhan datang ke bumi ini sebagai seorang anak dan seorang putra. Bukankah ini adalah nubuat tentang Yesus Kristus yang telah datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu dan menebus semua dosa umat manusia dengan memikul salib untuk memberikan keselamatan kepada mereka? Namun, di sini ditulis namanya Bapa yang kekal dan Raja damai. Di ayat 6, Nabi Yesaya meninggalkan sebuah penjelasan yang lebih terperinci tentang Tuhan yang akan datang ke bumi ini sebagai manusia. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta siapa? Di atas tahta Daud. Tuhan Bapa yang kekal, Raja damai, telah datang ke bumi ini dengan memakai tubuh manusia sebagai seorang anak dan sebagai seorang putra. Disebutkan, apabila Dia datang ke bumi ini, Dia akan duduk di atas tahta Daud. Dengan kata lain, kepada Dia diberikan tahta Daud, di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bukankah firman ini pasti akan digenapi? Yesus Kristus datang ke bumi ini sebagai manusia. Nabi Yesaya telah membiarkan kita mengetahui nubuat bahwa Tuhan akan mengukuhkan kerajaan Injil dengan keadilan dan kebenaran dengan memerintah di atas tahta Daud. Tetapi kerajaan Injil yang telah didirikan itu sudah diinjak-injak oleh iblis. Pada abad ketiga dan keempat, zaman kegelapan agamawi mulai. Peraturan dan hukum dari perjanjian baru yang telah Tuhan buat dihapuskan satu persatu. Hari Sabat dihapuskan dan hari Paskah dihapuskan. Sesudah hal-hal itu dihapuskan, apakah yang didirikan? Hal-hal yang bohong dan palsu didirikan. Ibadah Minggu telah didirikan sebagai ganti hari Sabat dan hari Natal sebagai ganti Paskah. Kalau begitu, apakah zaman kegelapan berlanjut untuk selama-lamanya? Setelah rasul-rasul meninggal, zaman murid-murid mereka dan keturunannya berlalu.
Akhirnya pada abad keempat, semua kebenaran itu dihapuskan. Apa yang tidak diajarkan oleh Yesus Kristus masuk ke dalam gereja secara asal dan sembarangan. Nabi Daniel sudah menubuatkan tentang fenomena itu dengan berkata, setan si iblis akan mengubah waktu dan hukum Tuhan. Rasul Paulus memperingatkan dengan sangat keras tentang hal ini di dalam Galatia pasal 1. Jangan meniadakan hukum kebenaran yang menghidupkan, karena hukum itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, Raja alam semesta, yang sudah datang dengan memakai tubuh manusia sebagai seorang anak dan seorang putra. Perjanjian ini telah diadakan Tuhan, supaya kita dapat memasuki kerajaan surga. Jadi perjanjian ini tidak akan pernah bisa dilenyapkan. Bahkan oleh karena itu, Tuhan berfirman menyebutnya perjanjian abadi, bukan? Walaupun ada peringatan dari firman-firman Tuhan, akhirnya ajaran-ajaran palsu sudah mulai menyusup ke dalam gereja. Mari kita baca Galatia pasal 1. Pasal 1 ayat 6 kita baca. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Tuhan sudah mengadakan kebenaran yang paling sempurna di alam semesta ketika Dia datang sebagai manusia. Tetapi kebenaran itu sudah ditukar dengan pemikiran manusia. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sudah diperingatkan bahwa mereka pasti akan dikutuk. Walaupun ada pelajaran dan peringatan di dalam Alkitab, kebenaran telah mulai diubah dan diputarbalikkan. Dan akhirnya, kebenaran yang telah diadakan Tuhan untuk menghidupkan manusia tidak kelihatan di atas bumi ini. Tuhan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dia sudah melihat setan akan menghapuskan kebenaran hidup yang didirikannya pada waktu kedatangannya yang pertama kali. Oleh karena itu, dia berjanji untuk datang sekali lagi kepada orang yang menantikannya. Firman ini ditulis di dalam Ibrani pasal 9. Mari kita baca Yeremia pasal 30 ayat 8. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada siapa? Dan kepada Daud, raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Ketika Nabi Yeremia menulis kitab nubuat ini, Raja Daud sudah lama meninggal. Di sini ditulis, Daud raja mereka yang akan kubangkitkan. Firman ini bukan tentang hal yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi raja yang akan dibangkitkan, bukan? Jadi Daud yang disebutkan di ayat ini adalah Daud yang dinubuatkan, bukan Daud jasmani yang telah menjadi raja kedua di Israel. Menurut Yesaya pasal 9, Yesus memerintah di atas tahta siapa? Sudah dinubuatkan bahwa Tuhan yang datang ke bumi ini sebagai manusia akan memiliki tahta Daud. Seperti yang Anda ketahui, apakah Yesus yang datang pertama kali telah menggenapi semua nubuat tentang tahta Daud? Tentu saja dia datang ke bumi ini dalam nama Daud. Tetapi Anda sudah tahu bahwa dia naik ke surga sebelum menggenapi semua nubuat tentang tahta Daud. Mengenai hal ini, Tuhan telah berkata, pada hari-hari yang terakhir, aku akan membangkitkan Daud raja kamu sekali lagi. Mari kita baca Hosea pasal 3 ayat 4. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka. Dan siapa? Dan Daud raja mereka.
Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Kita perlu memperhatikan firman, akan mencari Daud dan datang dengan gemetar kepada Daud pada hari-hari yang terakhir. Di dalam Yeremia pasal 30 ada tertulis, kamu akan mengabdi kepada Daud raja kamu pada hari-hari yang terakhir. Di sini, Nabi Hosea juga menubuatkan tentang umat Tuhan yang terakhir dengan berkata, mereka akan datang dengan gemetar kepada Daud dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Hari-hari yang terakhir berarti zaman kesudahan dunia ini, bukan? Jika begitu, orang-orang pada akhir zaman ini harus takut akan siapa? Mereka harus takut akan Daud, supaya bisa datang kepada kebaikan Tuhan dan bisa menjadi anak-anak Tuhan, bukan? Kalau begitu, kita harus mengenal dengan jelas siapakah Daud itu. Ketika kita mengenalnya, kita bisa mencari Daud, menerimanya, dan takut akan dia, bukan? Yesus juga memberikan penglihatan kepada Rasul Yohanes dan menyebutkan suatu perihal yang sangat penting tentang Daud. Mari kita baca Wahyu pasal 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu siapa? Yaitu Tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Hanya siapakah yang bisa membuka kebenaran hidup, firman-firman Tuhan yang telah dimeteraikan dan bisa menafsirkannya dengan benar untuk kita bisa mengertinya? Hanya Tunas Daud. Diungkapkan dengan Daud, diungkapkan Tunas Daud, dan diungkapkan keturunan Daud. Ada banyak ungkapan dalam Alkitab. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Dia akan membuka semua hal yang telah dimeteraikan dan disembunyikan sampai sekarang. Jadi kita harus mengenal siapakah Tunas Daud itu. Dia adalah satu orang yang sama pada waktu kedatangan Yesus pertama kali dan kedua kali. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Dia memberikan kesaksian tentang apa? Aku adalah apa? Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Di dalam suatu bagian ditulis Daud. Di dalam bagian lain ditulis Tunas Daud. Dan juga ditulis keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ada berbagai kata-kata ekspresi lambang yang menunjukkan Yesus di dalam Alkitab. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 5 ditulis, Tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Siapakah Tunas Daud itu? Dia adalah Yesus. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, siapakah yang duduk di atas tahta Daud? Dia juga adalah Yesus, bukan? Siapakah yang akan memuliakan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain? Dia adalah seorang anak dan seorang putra. Tetapi namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Di dalam dunia rohani, dia adalah Tuhan Bapa. Tetapi Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa dia akan datang ke bumi ini sebagai seorang anak dan seorang putra. Dan dia akan memerintah kerajaannya dan umatnya di atas tahta Daud. Itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 9. Tetapi semua peraturan dan hukum perjanjian baru yang telah ditetapkannya 2000 tahun yang lalu sudah dihancurkan oleh iblis. Hanya hal-hal yang disukai setan bertumbuh dan berkembang di atas bumi ini sampai sekarang, lebih dari 1000 tahun lamanya.
Kalau Tuhan membiarkan keadaan itu, semua umat manusia pada zaman ini tetap akan mati karena tidak ada kebenaran. Oleh karena itu sudah dinubuatkan di dalam Ibrani pasal 9 bahwa Dia akan datang lagi sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Mari kita baca Lukas pasal 3. Pasal 3 ayat 21 kita baca. Kita perlu belajar lagi tentang hubungan di antara Yesus dan Daud. Karena Yesus akan duduk di atas tahta Daud menurut nubuat. Menurut 2 Samuel pasal 5, berapakah umur Daud waktu dia menjadi raja? 30 tahun. Jejak Daud sangat cocok dengan jejak Yesus. Di dalam Alkitab ada nubuat dan juga ada penggenapannya. Sebab itu kita perlu memperhatikan nubuat-nubuat itu. Mari kita baca ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur berapa? Kira-kira 30 tahun. Yesus sudah dibaptis pada umurnya yang ke-30 tahun dan berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat, bukan?" Waktu itu, dia berumur berapa? Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Kalau begitu bagaimana dengan Daud? Mari kita baca 2 Samuel pasal 5 ayat 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. Berapa lama ia memerintah? 40 tahun lamanya ia memerintah. Daud telah diurapi pada umur 30 tahun. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja dan memerintah selama 40 tahun. Yesus telah diurapi secara rohani pada waktu ia berumur 30 tahun juga. Baptisan yang kita terima sekali seumur hidup. Tetapi suatu nubuat yang sangat penting ditulis di dalam Lukas pasal 12. Ayat 49 kita baca. Aku di ayat ini siapa? Yesus. Datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima apa? Harus menerima baptisan. Di dalam Lukas pasal 3 ditulis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Yesus telah dibaptis waktu itu. Namun di dalam pasal 12 dia berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan." Saat dia berfirman ini, sepertinya dia belum dibaptis karena berkata, "Aku harus menerima baptisan." Itu berarti bahwa dia harus dibaptis sekali lagi, bukan? Untuk dia menjalani baptisan, dia harus datang sebagai manusia. Baik pada waktu kedatangannya pertama kali maupun pada waktu kedua kali. Dia harus duduk di atas tahta siapa? Dia harus duduk di atas tahta Daud. Pada waktu Daud berumur 30 tahun, dia menjadi raja dan memerintah selama 40 tahun. Yesus diurapi secara rohani, yakni dibaptis, pada waktu dia berumur 30 tahun dan mulai memerintah kerajaan Injil. Walaupun dia menjadi raja atas kerajaan Injil pada umurnya 30 tahun. Dia disalibkan setelah 3 tahun lamanya menginjil. Dia belum menggenapi nubuat memerintah selama 40 tahun sebagai Raja Daud. Jadi kapankah dia menggenapi 37 tahun yang tersisa itu? Seperti firman di Ibrani pasal 9 ayat 28. Dia berfirman akan datang sekali lagi untuk menggenapi nubuat Daud. Oleh karena itu, Kristus yang datang kedua kali harus dibaptis pada waktu umurnya 30 tahun dan memberitakan Injil selama 37 tahun. Dengan jalan demikian, dia bisa menggenapi nubuat dari tahta Daud itu, bukan? Aku harus menerima baptisan. Baptisan tersebut bukan untuk kedatangannya pertama kali, tetapi untuk kedatangan keberapa kali. Itu berarti bahwa dia akan menerima baptisan sekali lagi ketika dia datang untuk kedua kali, bukan? Betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Di dalam Yesaya pasal 46 ayat 10 tertulis, "Aku yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian." Hati Tuhan susah sekali karena melihat sampai kesudahan dunia.
Itulah sebabnya dia berkata, "Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Pada waktu dia datang untuk pertama kali, dia memerintah di atas tata Daud selama 3 tahun. Masa 37 tahun yang tersisa dari pemerintahan Daud juga harus digenapinya. Jadi dia berjanji untuk datang sekali lagi. Karena dia harus menerima baptisan, dia harus datang ke bumi ini sebagai manusia lagi. Dia harus dibaptis ketika dia berumur 30 tahun, tepat sesuai dengan nubuat Daud. Persoalan yang penting adalah, kapankah dia berumur 30 tahun? Tentang soal ini mari kita baca firman di Matius pasal 24. Ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Matius pasal 24 menjelaskan nubuat tentang kapan dan tentang hari-hari apa. Mari kita baca pasal 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, dan tanda kesudahan dunia?" Murid-murid ingin tahu dua hal dan bertanya kepada Yesus, "Kapankah engkau datang lagi? Apakah tanda kesudahan dunia?" Yesus memberikan jawaban atas kedua pertanyaan itu. Di ayat 32, Yesus berkata kepada mereka untuk belajar perumpamaan tentang pohon ara. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Seperti yang kita ketahui, pohon ara melambangkan negara Israel. Negara Israel pernah kehilangan kedaulatan pada tahun 70 Masehi, dan negaranya runtuh seluruhnya. Setelah jangka waktu yang panjang, lebih dari 1900 tahun dihancurkan. Apakah yang terjadi terhadap kedaulatan Israel yang telah hilang pada tahun 1948? Dipulihkan. Kejadian ini digambarkan di dalam Alkitab seperti pohon ara yang sudah kering, mulai ranting-rantingnya melembut dan bertunas. Perumpamaan ini tentang kemerdekaan bangsa Israel. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ranting-ranting pohon ara ini melembut dan mulai bertunas. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Siapa yang sudah di ambang pintu? Jawaban atas pertanyaan murid-murid, apakah tanda kedatanganmu? Pada waktu itu aku akan datang. Firman itu berarti dia akan datang untuk kedua kali dan membuka pintu penginjilan. Bapa An Sang Hong sudah datang ke bumi ini sebagai manusia dan dibaptis pada tahun 1948. Lalu apakah tidak bersyarat untuk dibaptis? Usia ini sangat penting. Yesus yang datang pertama kali harus dibaptis pada waktu ia berumur 30 tahun untuk menggenapi nubuat tahta Daud. Tetapi Yesus yang datang kedua kali harus lanjut menggenapi nubuat tahta Daud itu. Jadi dia harus dibaptis pada waktu ia berumur 30 tahun dan bekerja untuk Injil selama 37 tahun sejak saat itu. Tahun 1948 penting, bukan hanya karena kemerdekaan Israel, tetapi pada tahun itu, Tuhan telah dibaptis, dan dari tahun itu, dia membuka pintu kerajaan Injil. Jika menambahkan 37 tahun pada tahun 1948, tahun berapakah itu? Sesuai dengan nubuat, dia naik ke surga pada Februari 1985. Tidak ada sedikit pun kekurangan ataupun kelebihan. Kristus An Sang Hong, Bapa Surgawi kita, sudah menggenapi semua nubuat tahta Daud. Saudara-saudari, saya sedang menunjukkan kepada Anda apa adanya. Supaya dia dibaptis pada tahun 1948, dia harus lahir pada tahun berapa? Dia harus lahir pada tahun 1918. Lalu Bapa benar-benar lahir pada tahun 1918.
Nubuat Alkitab tidak memiliki kebohongan, karena ada firman. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Semua nubuat di dalamnya harus dilaksanakan seperti adanya, bukan? Dia telah datang ke bumi ini untuk kedua kali, bukan dengan sembarangan. Dia telah menggenapi nubuat-nubuat lain di dalam Alkitab juga. Mari kita baca Mika pasal 4. Pasal 4 ayat 1 kita baca. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Nubuat ini juga tentang hari-hari yang terakhir. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya." Di manakah Tuhan sendiri mengajar kita jalan-jalannya pada hari-hari yang terakhir? Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dikatakan bahwa ajaran-ajaran Tuhan akan keluar dari Sion dan dari Yerusalem. Sion adalah tempat yang merayakan hari-hari raya Tuhan. Hari Sabat adalah hari raya mingguan, hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya hasil pertama, hari raya 7 minggu, hari raya seruni, hari raya pendamaian, dan hari raya pondok daun, termasuk dalam hari raya tahunan. Tuhan mengajar kita di Sion di mana hari-hari raya ini dirayakan. Jadi di Sion, tempat hari-hari raya Tuhan dirayakan, harus terjadi. Tuhan datang untuk kedua kali sesuai dengan tahta Daud dan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Karena dia harus datang sesuai dengan tahta Daud. Pada tahun 1948, ketika ranting-ranting pohon ara melembut dan mulai bertunas, dia harus berumur 30 tahun dan dibaptis, dan harus memberitakan Injil selama 37 tahun sejak saat itu, bukan? Pada waktu itu ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Injil harus mulai diberitakan sekali lagi dari saat itu. Pada hari-hari yang terakhir, Bapa Ansang Hong harus datang ke bumi ini dan mengajar kita jalan-jalannya di Sion. Lalu apa yang akan terjadi jika kita menerima ajaran-ajarannya? Mari kita cari tahu jawabannya di Hezkel pasal 37 ayat 24. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Nabi Yehezkiel menuliskan nubuat ini lama setelah Daud meninggal. Hambaku Daud akan menjadi rajanya. Firman ini mengatakan apa yang akan terjadi di kemudian hari, bukan? Daud yang disebutkan di dalam ayat ini bukan Daud jasmani, raja kedua di Israel, melainkan Kristus. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Paskah telah dihapuskan, Sabat telah dihapuskan, semua kebenaran perjanjian baru dan semua hari-hari raya Tuhan telah dihapuskan. Namun dituliskan bahwa mereka akan hidup menurut peraturan-peraturan Tuhan. Semua peraturan dan ketetapan perjanjian baru sudah dihapuskan. Tetapi apa yang akan terjadi ketika Daud muncul? Semua peraturan itu dipulihkan olehnya. Itulah sebabnya bahwa dia akan mengajar kita jalan-jalannya pada hari-hari yang terakhir. Karena mereka diajar olehnya, mereka bisa melakukan peraturan dan ketetapan, bukan? Ayat 25 kita baca. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi apa? Menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Apakah perjanjian yang kekal itu? Perjanjian baru. Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Di dalam ayat manakah kita bisa menemukan firman yang sama ini? Bukankah firman ini dikatakan Tuhan tentang perjanjian baru di Yeremia pasal 31 ayat 31?
Ayat 28. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ketika Daud menjadi raja mereka, yang terjadi adalah umat Tuhan yang melayani Daud sebagai raja mereka akan hidup menurut peraturan-peraturan Tuhan dan melakukan ketetapan-ketetapannya. Sesuai dengan nubuat tahta Daud itu, ada seorang yang sudah lahir pada tahun 1918. Sudah dibaptis di Naksem Incheon pada tahun 1948 ketika dia berumur 30 tahun. Dan sudah naik ke surga setelah memberitakan Injil selama 37 tahun. Dia adalah Kristus Ansanghong, Bapa Surgawi kita. Dia sudah memulihkan semua peraturan, ketetapan, dan hukum Tuhan yang sudah dihancurkan. Dia sudah mengumumkan Paskah Perjanjian Baru kepada kita dan menuntun umat manusia ke kerajaan hidup sekali lagi. Dia adalah Tuhan Roh Kudus Ansanghong, Bapa Surgawi kita. Dia adalah Tuhan kita yang hidup di atas bumi ini, sesuai dengan kesaksian dari Alkitab. Mari kita bangun rumah kita, yaitu iman kita dengan kokoh di atas Tuhan, batu kita, supaya kita semua bisa menerima kerajaan Tuhan yang akan datang kelak dengan sukacita sebagai anak-anak Sion. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.